Ustadz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik, ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karenanya kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena sering saya sampaikan kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karenanya semuanya ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan? Pikir sendirilah. Joget-joget nambah iman. Nambah teler bukan nambah iman. Ini pertanyaan paling sering karena dengar. Apa hukum musik dalam Islam? Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara fikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan musik seperti bercakap-cakap, dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar, dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu, sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik, dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan, dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini, yang orang katakan musik religi, dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya, waktu main musik azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan.
Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu. Karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang. Karena perintah Allah, dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti difahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian, saling menghormati. Jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini. Satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Nggak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik.